إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم Allah antar para nabi dan rasul sebagai khairul khalaiq, makhluk yang terbaik. Bahkan riwayat-riwayat menjelaskan fisik yang terbaik, paras yang terbaik, keturunan yang terbaik, dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalahnya agar manusia berbimbing, manusia menjalankan kehidupan yang Allah kehendaki. Itu kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia agar manusia menjalankan kehidupan yang disukai oleh Allah adalah hidayah. Hidayah mutlak di tangan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudratnya memberikan hidayah kepada khairul khalaiq, kepada makhluk yang terbaik, nabi-nabi. Bahkan diriwayatkan bapak ibu nabi-nabi pun dalam beberapa riwayat termasuk baginda Rasulullah SAW, Allah selamatkan daripada menyembah patung. Oleh itu kelahiran Rasulullah SAW juga suci, bersih, tanpa darah, tanpa kotoran. Aminah hadirin ibu Rasulullah SAW melahirkan tidak lazim sebagaimana wanita lain. Tidak ada keluar darah, tidak ada keluar kotoran. Sosok bayi yang suci, prosesnya suci. Karena tidak diberikan tugas yang suci. Karena kehidupan manusia ini ada dua sistem yang terus berjalan sampai hari kiamat. Nizam zahiri dan nizam ruhi. Sistem zahir ada nizam mata, sistem perbedaan, sistem materi. Ada lagi nizam ruhi, sistem ruh. Itu kehidupan yang berdasarkan
tanah. Oleh itu kebutuhan jasad manusia memang diambil daripada alam ini, kebutuhan jasadnya. Dia ada connect. Tapi nizam yang asal bukan nizam zahir, bukan nizam hati. Tapi nizam yang asal adalah nizam ruhi, yaitu nizam amal. Artinya jasad manusia, apapun kebutuhan yang muncul dalam jasad manusia, itu kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi oleh alam ini. Alam kebendaan, alam materi dan kebendaan ini, dia bukanlah qadil hajat, dia bukanlah yang menyempurnakan hajat dan kebutuhan manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan makhluk, menciptakan benda, maka Allah juga yang menciptakan keadaan. Kalau keadaan Allah yang datangkan, maka Allah juga yang menghilangkan keadaan. Allah yang mengontrol keadaan itu kapan datang dan kapan pergi. Qulillahumma malikal mulk, katakan Allah raja segala raja. Tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha. Kekuasaan Allah yang berikan, dan kekuasaan dicabut Allah yang mencabut kekuasaan. Zahir mata kita melihat kita akan bisa berkuasa kalau kita punya pendukung banyak. Kita akan bisa berkuasa kalau kita punya duit banyak. Untuk kita kasih duit supaya kita punya penolong-penolong yang mendukung kita di kerajaan. Kita akan bisa jadi penguasa kalau kita punya power untuk menggalang sebanyak-banyak orang yang mendukung kita. Allah nafikan sistem itu. Tidak. Qulillahumma malikal mulk. Katakan kekuasaan di atas kekuasaan. Katakan yang menguasai kekuasaan itu adalah Allah. Tu'til mulka man tasha. Dia memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa tanzilul mulka mimman tasha, dan dia cabut kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki. Jadi naik dan turunnya penguasa Allah yang ada. Ini hakikat nizam. Sistem kehidupan yang sesungguhnya ini yang benar. Bahwa yang naikkan penguasa Allah, yang turunkan penguasa Allah. Zahir mata kita, sekali lagi, kalau saya punya partai banyak, kalau saya punya pengikut banyak, untuk itu saya punya duit banyak, kita nafikan nizam zahiri. Yang betul apa yang Allah katakan, la raiba fi, tidak ada keraguan. Qulillahumma malikal mulk, katakan raja segala raja Allah. Tu'til mulka man tasha. Ya Allah, kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Dan kekuasaan ini dari mikro sampai makro. Dari kekuasaan anggota tubuh yang kita miliki, yang ada pelengkap pada diri kita, sampai kekuasaan alam, skopnya internasional. Allah yang buat, Allah yang berikan
diganggu, Allah yang memiliki. Jadi saya bukan menguasai mata saya, yang menguasai mata saya Allah, karena yang ciptakan mata adalah Allah. Saya tidak berkedip, saya dikedipkan mata saya. Saya tidak tutup mata, tapi Allah yang tutup mata saya. Tanpa Allah saya tidak bisa buka mata, tanpa Allah saya tidak bisa menutup mata saya. Allah ciptakan saya, Allah ciptakan mata saya, dan Allah yang kontrol mata saya. Dan mata ini punya Allah, bukan punya saya. Dan Allah yang ciptakan la khaliq illallah, maka itu milik Allah, la malik illallah. Kalau penciptanya Allah, pemiliknya Allah, mutasarrif juga Allah, la mutasarrif illallah, la rabb illallah. Maka yang menguasai mata ini adalah juga pencipta mata. Jadi sebetulnya bukan saya terlihat, saya diperlihatkan oleh Allah. Dengan izin Allah saya bisa melihat. Saya punya mata bilolo, tapi pencipta mata tidak menghendaki. Walaupun mata bilolo tidak bisa lihat apa-apa. La rabb illallah, penguasa mata ini adalah Allah. Saya tidak tidur, saya ditidurkan oleh Allah. Saya tidak bangun, saya dibangunkan oleh Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji baginya yang telah membangunkan saya setelah menidurkan saya. Berarti tadi malam bukan saya tidur, saya ditidurkan oleh Allah. Saya ingin tidur, pencipta mata tidak menginginkan saya tidur. Tetap mata saya tidak bisa tertutup. Pencipta mata menginginkan kita tertutup mata kita. Kita inginkan mata kita tertutup, mata kita tertutup. Tapi saya menutup mata dengan tujuan saya tidur. Tapi pencipta mata izinkan mata saya tertutup, tapi tidak izinkan saya tidur. Saya tutup mata, tapi nggak bisa tidur. Pelajaran yang pertama, para nabi-nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah menafikan diri kita sendiri. Muslim kota saya tidak ada apa-apa. Yang berhasil langkah kaki yang pertama dalam pelajaran ini, selanjutnya dia akan berhasil. Yang tidak bisa menafikan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa menafikan alam. Karena manusia ini adalah alam kecil, al-insan alamul asghar. Yang tidak bisa mengecilkan dirinya, dia tidak akan bisa mengecilkan pekerjaannya. Yang tidak bisa mengecilkan dirinya, dia tidak akan bisa mengecilkan harta dan duit. Yang tidak bisa mengecilkan dirinya, dia tidak akan bisa mengecilkan pangkat, jabatan dan kedudukan. Qulillahumma malikal mulk. Katakan, penguasa segala penguasa adalah Allah. Oleh itu, tukbirul kaman tasya. Ya Allah, Kaulah satu-satunya yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki. Jadi kalau kita bisa melihat, kita bisa buka mata kita dan kita bisa melihat dengan mata ini, itu sistem nizam zohiri, nizam mati. Itu adalah sistem zohir, sistem kebendaan. Dan sistem ini dia matbu, dia tabi, dia mengikut. Sistem ini mengikut apa? Dia mengikut nizam ruhi, dia mengikuti nizam ruhani. Apa itu nizam ruhi? Nizam ruhi adalah satu sistem yang kita tidak lihat. Nah, sistem ini adalah matbu, sistem zahiri, mati, tabi. Dia mengikut. Yang diikuti apa? Sistem ruhi. Bangun Tuhan, jangan tidur. Siapa yang lihat tidur bangunin? बहुत लोग हमारा बातों से नहीं सुनते थे। मौलाना बिना banyak orang
Orjo sunawata semesta dihiti. Tapi yang dengar nggak paham karena dengarnya sambil tidur. Jadi kalau kita dikuasai ngantuk, agak tenang, kita ini siram dengan air, wudhu lagi. Tidak mempan juga siram kepala kita dengan air. Tidak mempan juga bagaimana? Pergi ke dapur ambil cabai rawit. Pokoknya harus dengan bayang dengan tawadhu. Baru hidayah masuk. Kalau tidak tawadhu dengan hidayah tidak masuk. Kalau hidayah tidak masuk nggak paham. Kalau nggak paham salah kerja. Tidak kerja salah, salah kerja juga salah. Kenapa salah kerja? Salah paham. Kenapa salah paham? Dengar tapi nggak sungguh-sungguh. Alladzina yastami'una al-qawla. 5 asbab hidayah. Ada 5 asbab hidayah. Pertama, dengarkan kalau ada penjabaran isi aturan dengan tawadhu. Alladzina yastami'una al-qawla, yang dengarkan Al-Quran ini dengan penuh tawadhu. Fayattabi'una ahsana, dan ketawaduan itulah yang mendorong dia untuk merubah kehidupannya yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Dalam bayang ini mana yang tidak cocok dalam kehidupan saya berubah. Ada sisi keyakinan yang salah, saya harus hilangkan keyakinan yang salah. Ada sisi jazbah hidup saya yang salah, maka saya berubah jazbah hidup saya. Kalau ada pola cara hidup menggunakan diri dan harta salah, maka saya selesai bayang ini saya harus berubah cara menggunakan harta dan diri waktu saya. Ulaika alladzina hadahumullah. Orang yang dengar pengajian dengan tawadhu seperti itu dan niat untuk mengamalkan yang terbaik, pasti Allah berikan hidayah. Wa ulaika humul muhtadun. Asbab hidayah yang pertama, mendengarkan berita-berita baik, mendengarkan ilmu yang langsung bersumber dari Allah, yaitu Al-Quran yang dijabarkan oleh Rasulullah, kemudian dijabarkan oleh para pewaris-pewaris Rasulullah SAW. Kata Maulana Yusuf, sunni kini garo ko berau. Sebenarnya volume mendengar Al-Quran ini harus ditingkatkan. Karena 2 jalan kehidupan yang Allah bentangkan dalam kehidupan ini. Dan tadi kita sudah sampaikan, ada nizam zahir, ada nizam ruhi, nizam batin. Nizam zahir, ada nizam batin. Nizam zahir itu nizam mati, nizam materi. Dan nizam batin itu adalah nizam ruhi, nizam ruhani. Nah, nizam batin, nizam zahir atau nizam mati ini adalah kehidupan yang berdasarkan musyahadah, berdasarkan apa yang dilihat di depan mata kita. Dan kehidupan ini adalah digambarkan dalam Al-Quran kehidupannya orang kafir. Ya'kul kama ya'kul an'am, mereka makan seperti binatang makan. Ulaika kal an'am, mereka jadinya seperti binatang, artinya seperti binatang. Zahirnya manusia dikasih akal, tapi batinnya tidak diisi, tidak mengandung hidayah, sehingga akalnya tidak berfungsi. Jadi zahirnya manusia, tapi dia tidak menggunakan akalnya, sehingga makhluk yang tidak punya akal adalah binatang. Ulaika kal an'am, maka mereka hidup seperti kehidupan binatang. Nah, kebiasaan binatang ini menurut Imam Ghazali ada 10. Hidupnya binatang adalah cari makan, kasih makan anak, kasih makan istri. Kemudian kehidupan binatang mandi. Kemudian juga binatang hidupnya
bangun rumah. Betul. Terus tidak cukup, dia juga membangun tempat peristirahatannya. Nggak cukup punya rumah, dia bangun villa-villa juga. Juga binatang hidupnya, dia juga cari cewek, kawin. Binatang juga mandi ya binatang. Ada nggak binatang yang mandi? Ada. Bebek mandi, kucing mandi. Binatang bersuku. Juga setelah itu binatang dia akan bangga dengan banyaknya yang dia miliki. Dia membangga-banggakan. Semakin banyak yang dia miliki, dia akan semakin bangga. Semakin cantik yang dia miliki, dia akan semakin bangga. Itu Allah bagi kehidupan binatang ini. Pertama, kehidupan binatang yang paling rendah derajatnya yaitu binatang unggas. Hanya sebatas itu. Kesimpulannya, kehidupan binatang hanya memikirkan keperluan hidup. Itu binatang unggas, tanpa menyakiti dan membahayakan orang lain. Kalau dibiarkan kehidupan manusia hanya memikirkan keperluan hidupnya tanpa memikirkan maksud hidupnya, ulaika kal an'am, mereka hidupnya seperti binatang. Jadi tidak ada kemuliaan manusia dalam makan, binatang juga banyak makan. Kemuliaan itu adalah mengurangi makan. Bukanlah ukuran kemuliaan kalau kita itu bangun rumah, binatang juga bangun rumah. Maka rumah kecil bermuara lebih mahal daripada rumah kami yang rumah kecil-kecilan. Rumah main-mainan dengan rumah bermuara, mana yang lebih mahal? Rumah mana yang lebih mahal? Maka manusia akan jatuh dari binatang unggas jadi dari binatang mamalia atau unggas menjadi binatang seperti ular, harimau. Kalau keperluan tidak terpenuhi, kecuali dengan menyakiti orang lain, kecuali dengan membunuh orang lain. Orang lain dibunuh, orang lain disakiti, yang penting keperluan saya terpenuhi. Itu binatang buas, harimau. Kalau manusia dibiarkan menjalani kehidupan zahir tadi, maka dia jatuh lagi menjadi binatang yang mana keperluannya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Hari-hari yang dia pikirkan merusak orang lain, menyakiti orang lain. Kalau binatang unggas hadirin, Allah ceritakan dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk dipahamkan keyakinan bagaimana Allah kudrat qadir membangkitkan yang sudah mati. Jadi Nabi Ibrahim bertanya tentang perkara iman, keyakinan kepada kudratnya Allah. Ternyata Allah suruh Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor burung. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kalau awal tuh kalau kau tidak beriman, kau jadi kuasa menghidupkan yang sudah mati. Tidak ya Allah. Walakin yatma'inna qalbi. Tapi jangan sekedar ilmu yakin, yang saya inginkan adalah hakul yakin. Fakut arba'atan minat tayri. Allah bilang ambil 4 burung. Ahli tafsir menjelaskan, 1 burung ayam jago hutan, yang kedua burung merah,
Yang ketiga, burung raja wali. Yang keempat, burung gagak. Kenapa 4 burung beraneka ragam ini dicari? Bahkan ada yang menjelaskan Nabi Ibrahim butuh waktu 4 bulan untuk mencari burung. Karena 4 burung ini ada pada kehidupan manusia. Karena manusia meniru kehidupan binatang, ngurus keperluan terus, akhirnya gak yakin dengan kudratnya Allah. Terhijab kita dengan Allah, terhijab kita dengan kudrat Allah karena kita sibuk dengan asma. Pertama, burung ayam jago. Kenapa dipilih burung ayam jago? Karena hijab yang pertama manusia dengan Allah itu adalah perempuan. An-nisa habain syaitan. Wanita itu adalah jala-jala tali jala-jalanya syaitan. Yang banyak menjerumuskan anak Adam itu adalah dari pihak wanita. Ma taraktu rijalan adarru ala ma taraktu fitnatan adarru ala rijal illa an-nisa. Tidak ada fitnah yang lebih berat bagi kaum pria yang aku tinggalkan kecuali fitnah wanita. Ayam jago ini kalau sudah ada 5-7 cewek-cewek di sampingnya itu, dia akan pada betis. Jangan kau ganggu, ini saya punya. Sehingga lupa itikaf, istri kamu. Pada salah satu sebab hati kita jadi keras itu karena terlalu banyak dulu dengan perempuan. Dan fitnah yang pertama terjadi pada manusia kepada nenek moyang kita adalah karena fitnah Hawa alaihissalam. Jadi ini kecintaan, kecenderungan terlalu banyak waktu kepada wanita ini harus disembelih. Apalagi kita orang lama. Kurangi waktu dulu dengan wanita dan istri. Maka kita sahabat disebut rijal, bukan zukur. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Laki-laki yang tidak pernah dagangannya, bisnisnya melalaikan mereka dari menggunakan anggota tubuh yang benar dari ujung sampai ujung kuku, itu cara Nabi. Dengan menyempurnakan hukum Allah, cara Nabi. Begitu juga harta dari mana didapat, kemana disalurkan, tertibnya benar, ikut hukum Allah, cara Nabi. Istri katong, istri kitoran, istri kita itu maunya harta itu banyak disimpan di ATM. Nanti sisa-sisanya baru celengan masjid. Pernikahan 20 juta. Nanti kalau 40 hari bawa cuma 400.000. Ad-dunya darun man la darah. Dunia ini rumah bagi orang yang tidak punya rumah di akhirat. Wala yajma' man la aqlah. Yang numpuk duit orang gila. Karena Nabi bersabda, ad-dunya qantaratun fa'buruha wa la tu'ammiruha. Dunia ini jembatan, yang namanya jembatan, orang yang punya otak dilewati jembatan itu, digunakan untuk melewati kali, sungai, laut sampai ke pulau seberang. Di sana kita enak-enak tidur, menikmati segalanya di sana. Tapi kau bangun rumah 50 tingkat itu di atas jembatan, kau gila mas.
Dunia qantaratun fa'buruha wa la tu'ammiruha. Dunia adalah jembatan, yang namanya jembatan untuk dilewati, bukan untuk dibangun di atasnya. Laulal humaqa la kharabatid dunya. Kalau bukan orang gila, pasti dunia ini enggak menarik. Yuk jujur, sekarang dunia ini menarik atau tidak? Karena sudah dibangun oleh orang yang gila. Tempat yang akan kita tinggalkan selama-lamanya kok kita bangun. Tempat yang akan kita tinggal selama-lamanya kok tidak dibangun. Walaha yajma' man la aqla. Yang ngumpul-ngumpulkan duit enggak punya otak. Hijab yang pertama, supaya manusia ini menjadi hidupnya seperti binatang-binatang unggas, adalah watak ayam jago yang suka dekat-dekat dengan cewek-cewek. Banyak kandung-kandung lama yang tidak menikah karena masih ikut taat dengan istrinya, terikat dengan istrinya, ikut maunya. Yang gak ikat lama itu biasanya itu sudah ada pesanan khusus sebelum ke markas. Ini saya khawatir yang beli tiket duluan sebelum salam itu ada pesanan khusus. Jadi di politik ada pesanan khusus, di tapi juga jangan-jangan ada pesanan khusus. Mas, pulang ya mas, hari Senin jam 7. Jadi kalau dakwah yang menggerakkan itu adalah perempuan, nggak akan maju dakwah. Yang menggerakkan kita itu Allah. Kata Maulana Yusuf rahimahullah, hati dan pikiran dai harus berkecamuk dalam fikir dan kerisauan umat 24 jam. Allah दावत वाला मेहनत तेरे अमर है और तेरे अमर सारे आलम का पहुंचाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफैल की बरकत से, खत्म नबूवत की वजह से तेरे अमर सारे आलम को पहुंचाना जिम्मेदारी तूने मुझ पर दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, ya Allah, perintah dakwah adalah perintahmu. Seperti sholat perintah Allah, puasa perintah Allah, zakat perintah Allah, haji perintah Allah. Demikian juga bagaimana semua orang bersyahadat, semua yang bersyahadat sholat, semua yang sholat berzakat, semua berpuasa, dan yang mampu pergi haji. Sampaikan amrullah awamirullah itu kepada semua manusia seluruh dunia. Dengan ditutupnya pintu kenabian, Allah tidak akan datang lagi nabi yang lain. Maka keberkahan ditutupnya pintu kenabian inilah menyampaikan amr awamirullah ini ke seluruh dunia adalah tanggung jawab yang dulunya kau berikan kepada nabi-nabi dan rasul. Dengan ditutupnya pintu kenabian, kau tidak akan datangkan lagi nabi yang baru. Maka menyampaikan semua perintah-perintahmu itu sudah menjadi tanggung jawab saya selaku umat akhir zaman. Yang dari zimmedari hai, ini tanggung jawab saya. Yang dari hajat hai, ini juga kebutuhan saya. Oh yang dari kam hai, dan ini juga adalah pekerjaan saya. 24 jam hati dan pikiran kita ghalabah, dikuasai dengan pikir ini. Walaupun kita tidak berbicara atau satu dua kalimat yang keluar, tapi hati dan pikiran kita dikuasai dengan pikiran yang seperti tadi. Inilah dai. Bukan istri yang suruh ke malam markas dengan pesanan pulang mas ya, istri kerja ketika. Jadi kerja tidak akan maju-maju kalau yang menggerakkan kita kerja dakwah ini naik wanita. Malam markas, istimewa, jor-jor, musyawarah Papua, musyawarah daerah. Jangan lihat apa kata istri. Istri kita itu
juga ibtilah, nikmat dan juga ujian. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Hai orang beriman, sebagian dari istri dan harta kamu itu ujian, musuh kamu. Hati-hati, jangan diikuti semua mau istri. Nabi Ibrahim suruh tangkap itu ayam jago, sembelih itu ayam jago. Kalau terus kita masih cenderung sama perempuan, masih mencintai istri kita lebih daripada Allah, kita tidak akan terbuka hijab ini, dan kita tidak akan kenal Allah, dan kita tidak akan kenal nizam Allah yang lain, dan kita tidak akan pernah dapat mengambil manfaat langsung daripada kudratullah. Yang kedua, ayam merak bawa. Kenapa ayam merak disuruh bawa? Karena sebagian sifat ayam merak itu ada pada kita yang menyebabkan kita terhijab dari Allah. Apa itu ya? Bangga wajah kita cantik, bangga anak-anak kita cantik banyak, bangga omset kita miliaran, bangga rumah sewa kita banyak, kapling kita ribuan hektar. Jadi ayam merak itu kan suka berbangga. Jadi bangga punya materi lebih banyak. Ini calon pengikut Dajjal. Ana aksar minka malau wa azzu nafara. Baca surat Kahfi tiap hari Jumat. Selamat dari fitnah Dajjal. Ruh kita akan mendapatkan nur hidayah sampai hari kiamat. Tapi baca dengan tadabbur. Ada 4 kisah di dalamnya. Orang-orang lama pahami betul-betul kisah ini. Semuanya berhubungan dengan iman. Pertama kisah Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu pemuda-pemuda demi menyelamatkan imannya. Mereka hijrah dari kerajaan yang ada konser-konser musik-musik, lagu-lagu yang dibuat oleh raja pada zaman itu. Program dibuat merusak iman, program dibuat melemahkan iman. Terjadi pada akhir zaman sebelum Dajjal muncul. Harus hati-hati kita pandai-pandai melihat lingkungan di sekitar kita. Dan cara untuk menyelamatkan iman itu adalah hijrah. Nah, kalau kita tidak setiap hari hijrah 2,5 jam, setiap bulan kita tidak hijrah 3 hari, setiap tahun kita tidak hijrah 40 hari, tinggalkan semua program-program duniawi kita, materi kita, sibuk memikirkan ruh kita. Kata Allah, wazidnahum huda. Ada hidayah di hatinya, tapi hidayah itu kami tambah. Hijrah menambah iman, pelihara iman. Jadi yang masih pending 3 harinya tidak merasa pentingnya iman, tidak merasa pentingnya meningkatkan iman, tidak merasa pentingnya mencari hidayah, seperti tidak merasa pentingnya mencari duit. Itu memilih tidur di dalam gua daripada di rumah yang ada AC. Dia memilih tidur dalam gua di atas kasur tidur daripada kasur yang empuk. Akhir zaman, zaman fitnah. Kurangi kecenderungan dan kecintaan kita kepada materi. Fitnah Dajjal, fitnah materi. Akhirnya kecintaan kita kepada materi. Gelisah kalau hilang materi, senang ada duit, sedih kalau hilang duit, senang kalau omset bertambah, sedih kalau omset kita berkurang. Tapi tidak sedih makoni hilang, tidak senang kalau makoni bertambah. Tidak ada kesenangan kita kepada amal, tidak ada lagi kesedihan kita dengan hilangnya amal. Nah, kisah yang kedua adalah kisah dakwatul iman. Teman dia bilang, anak aktar minka malau wa azzu nafara. Saya lebih hebat dari ente, saya lebih mulia dari ente. Kenapa? Karena duit saya lebih banyak dari kamu, karena kampung saya lebih luas dari kamu.
panen saya lebih banyak daripada kamu, mengukur kebahagiaan dan kemuliaan dari segi materi. Ini akan mudah terkena fitnah Dajjal. Tidak ada hubungannya kemuliaan ketinggian kita dengan materi. Dapat uang banyak bukan alamat sukses. Dapat kekayaan bukan alamat kejayaan. Dapat kemiskinan bukan alamat kehinaan. Makanya sebenarnya dengarkan kalimat-kalimat yang mengisbatkan makhluk tadi, langsung berdakwah. Akafarta billadzi khalaqaka min nutfatin min nutfatin thumma sawwaka rajulan. Loh, kamu kufur kepada zat yang dulunya menciptakan kamu dari tanah. Tanah bisa apa? Enggak bisa buat apa-apa. Kemudian dari air mani bisa buat apa? Kalau nggak disemprot nggak bisa keluar, nggak bisa buat apa-apa air mani. Terus setelah kamu disempurnakan jadi sosok manusia dan diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan akal, kemudian diberikan kamu keizinan oleh Allah untuk mengolah itu kebun. Sekarang kamu menisbahkan semua hasil kebun itu dengan kesempurnaan diri. Kau lupa bahwa diciptakan dari tanah yang tidak bisa berbuat apa-apa dan dari air mani yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lakinnallah wa rabbi, tapi saya katakan pemelihara saya Allah. Kamu telah menghubungkan pemeliharaan kepada dirimu, seakan-akan kebun kamu itu jadi baik karena kamu, seakan-akan kamu menisbahkan diri kamu Tuhan selain Allah. Tapi iman saya jaga. Lakinna wallahu rabbi, tapi saya tetap dari alam arwah saya katakan Allah memelihara saya. Walaupun tanpa kebun saya lihat, sekarang pun saya lihat kebun, saya kelola kebun, tapi keyakinan saya tidak berubah. Pemelihara kebun saya dan saya Allah. La usyriku birabbi ahada, saya tidak akan menjadikan siapapun sejajar dengan Allah. Yang tunaikan hajat saya Allah, yang tunaikan hajat istri saya Allah, yang tunaikan hajat anak saya Allah. Kambing di belakang Allah yang kasih makan, burung di sakan Allah yang kasih makan. Allah yang kasih makan, selain Allah, tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Walaula iddakhalta jannatak. Masalahnya kalau lihat kebun kamu yang luas dan ranum, kamu terpesona dengan penglihatan matamu. Kemudian kamu menghubungkan hasil panen kamu yang banyak itu dengan kerja kerasmu, dengan aturan sistem irigasimu. Begitu ya? Berarti kehidupan kamu sama dengan kehidupan orang kafir, dan kehidupan mereka sama dengan binatang. Walaula iddakhalta jannatak, seharusnya bakal kamu masuk melihat kebun kamu yang luas tadi, apa prinsip kamu sebagai orang yang beriman? Laula iddakhalta jannata qulta masya Allah. Katakanlah bahwa semua ini tidak akan terjadi tanpa Allah. Jo kuch hua Allah ke hukum se hua. Apa yang telah terjadi dengan hukum Allah, terjadi dengan iradatnya Allah, terjadi dengan kehendaknya Allah, terjadi dengan kudratnya Allah. Jo kuch ade wala hoga Allah ke hukum se hoga. Nanti 1 jam lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 10 tahun lagi, apapun yang akan terjadi nanti terjadi dengan hukum Allah. Apa yang kamu inginkan tidak akan jadi. Apa yang Allah inginkan pasti jadi. Di antara kamu dan keinginan kamu ada Allah. Yaqulu bainal qalbi, dia di antara orang dan keinginannya. Kita tidak akan bisa langsung mencapai kita inginkan tanpa melalui perantaraan Allah. Allah ingin A, kita ingin A, jadi A bukan karena kita ingin A, karena Allah inginkan A. Allah ingin B, kita ingin A, jadi B tidak akan jadi A. Allah ingin B, kita ingin B, jadi B bukan karena keinginan kita B, karena keinginan Allah B. Iradatul khaliq tahqiqul wujud. Apa yang diinginkan oleh Allah pasti jadi. Wa iradatul khalqi ardul wujud. Sedangkan keinginan makhluk hanyalah permohonan kepada Allah supaya jadi, belum tentu.
din. Ini pelajaran yang pertama. Walaupun masanya berbeda-beda, objeknya berbeda-beda, zamannya berbeda-beda, misi Nabi satu, palingkan kaum dari makhluk kepada Allah. Asbab materi dan kebendaan yang setiap manusia di setiap zaman bergantung kepada asbab materi tadi. Tapi dakwah nabi-nabi dan rasul sama sekali tidak bergantung kepada asbab materi dan kebendaan. Dakwah nabi-nabi dan rasul walaupun masanya berbeda, zamannya berbeda, pengikutnya berbeda-beda. Ada yang tidak ikut, ada yang satu yang ikut, ada yang ribuan, ada yang ratusan. Mungkin dalam berdakwah ada yang senang, ada yang tidak senang. Mungkin dalam berdakwah jalan kaki, atau naik keledai, atau naik kuda, atau di zaman kita misalnya kita naik kapal, naik kereta, naik pesawat. Asbab boleh berubah, fasilitas boleh berubah, pengikut boleh berubah, tapi perkataan dai tidak pernah berubah dari makhluk kepada Allah. Dulunya mengisbatkan Allah, sekarang mengisbatkan makhluk, tidak. Dulunya kesan kepada Allah, sekarang terkesan kepada makhluk, tidak pernah. Perkataan nabi-nabi tidak pernah berpaling dari Allah kepada selain Allah. Karena dai hanya bergantung kepada Allah. Laula iddakhalta jannatak qulta masya Allah. Seharusnya kalau kamu lihat di depan mata kamu apa saja, katakan semua terjadi dengan izin Allah. Semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah dalam masa Lukas yang kedua ini mengandung pelajaran di akhir zaman supaya tidak jadi pengikut-pengikut Dajjal yang mana murtad semuanya. Jangan lupa kontrol diri, dengar hanya kalimat-kalimat yang mengisbatkan Allah, jangan dengar kalimat-kalimat yang mengisbatkan makhluk. Ini yang kita dengar. Allah kuasa, selain Allah sok-sok kuasa. Pekerjaan tidak bisa mendatangkan duit. Yang datangkan duit Allah. Pekerjaan bergantung kepada Allah. Allah tidak bergantung dengan pekerjaan untuk kasih kita duit. Terkadang Allah kasih kita duit dengan pekerjaan. Kenapa? Untuk menguji kita. Yang kasih duit Allah, bukan pekerjaan. Kemarin kita dari Kiai Mufassir beliau mengatakan, kalau ada orang kasih kita duit, tetangga kah, Pak Haji kah, bendahara kah, teman-teman, dan kita melihat tangan makhluk di dalamnya, itu sudah haram kita ambil. Oke, ulama yang bilang seperti ini. Jadi siapapun yang beri kepada kita, langsung kita kasihkan dari hati kita. Bukan kami yang beri, Allah yang beri. Kalau itu setiap habis sholat kita zikirkan zikir ini. Allahumma la mani' lima a'taita. Ya Allah, kalau kau beri, tidak ada yang bisa tolak. Kalau kau buat keputusan untuk kasih saya, seluruh dunia bersatu untuk menahan, tidak bisa. Wala mu'ti lima a'taita. Ya, tidak ada yang bisa memberi kalau kau tidak memberi. Kalau kau tahan, tidak ada kekuatan di dunia pun, tidak ada siapapun di dunia ini yang bisa memberikan kepada saya tatkala kau menahan. Betulkan tauhid kita, kuatkan tauhid kita. Pandangan kita hanya kepada Allah, dan inilah punya dakwah. Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi suatu ketika. ketika mengatakan,
tatkala dibentuknya markas gereja. Saya ingin 12 orang hidup matinya untuk dakwah, tinggal di tempat itu. Siang malam pikir dakwah, bagaimana agama tersebar ke seluruh penjuru dunia. Makan cari sendiri, kedinginan cari selimut sendiri, sakit berobat sendiri, tinggal di markas hanya pikir agama. Kalau tawajuh dengan perkara seperti ini, Allah terima pengorbanan kalian, Allah angkat hidayah. Orang-orang berbondong-bondong datang kepada kalian. Orang-orang kaya, pejabat-pejabat dapat hidayah. Mereka boleh mencium bau busuknya filsafat materi dan kebendaan mereka. Dan mereka boleh mencium bau harumnya amalan-amalan yang kalian sedang sibuk di dalamnya, yaitu amalan dakwah, ta'lim, zikir, ibadah, dan khidmat. Tapi akan muncul kelemahan dakwah. Apa kelemahan dalam dakwah ini? Akan terjadi kelemahan manakala dai yang tadinya tawajuh kepada Allah mulai tawajuh kepada makhluk. Jadi kekuatan dai sejauh mana hati dai hanya tawajuh kepada Allah, dan kelemahan dai tatkala dai mulai terkesan dan berpaling dari Allah kepada makhluk. Kemarin waktu Jumat yang lalu, Maulana Fahim mengatakan, suatu saat Dewan bilang sama kami, "Are, dawat ki hakikat, nikah juga hai. Hakikat dakwah telah hilang sekarang." Ditanya, apa itu hakikat dakwah? Sehingga akhirnya kita akan paham bahwa hakikat dakwah itu telah keluar. Kata dulu pekerja-pekerja dakwah, tidak ada orang-orang kaya, tidak ada pejabat-pejabat yang ikut ambil bagian dalam dakwah. Semua tawajuh kepada Allah, semua tawajuh kepada amal dalam ngurus paspor, ngurus visa. Tapi tatkala orang kaya, pejabat-pejabat masuk, tatkala ada tazkiran ke negeri jauh, sudah bilang gampang. Di kantor imigrasi sana ada ketorpoan, ada karbon di sana. Yang tadinya tawajuh kepada Allah yang amal, sekarang mulai tawajuh kepada pejabat-pejabat. Ini pertanda ruh dakwah telah keluar dari Allah. Itu pertama, kita nafikan diri kita dulu. Fakat warda ibuhe yu'abri jasbah bijukahe, kata Maulana Yusuf rahimahullah. Dai yang kuat adalah dai yang telah menafikan dirinya sendiri. Dai yang tidak ada lagi jasbah dirinya, jasbah dalam dirinya, tentang dirinya ada. Ne kuch nahi hota, mere se kuch nahi hota, तुझसे होता और तेरे सबसे कुछ होता है. Saya tidak ada apa-apanya dan saya pun tidak punya apa-apa. Saya bukan siapa-siapa dan saya tidak punya keinginan apa-apa. Kau yang kuasa, apa yang terjadi adalah terjadi dengan kehendakmu. Apa yang ada dalam perbendaaraanmu, itulah yang wujud. Apa yang ada pada saya, ini pun dari Engkau. Dan ini tidak bisa saya buat tanpa kehendak. Justru Dewa pernah berkata, dalam buat kerja ini ada masa di mana orang korban mulai muncul dalam dirinya satu keinginan pribadi, pengen dihormati, pengen pendapatnya didengar, pengen bayar markas, pengen jadi amin, pengen dicium tangannya, pengen dihargai. Orang yang ada keinginan-keinginan pribadi dalam bekerja dalam ini, kata dia akan binasa dan dakwah. Jangan cari nama dalam takdir. Justru kita mau hinakan diri kita demi mulianya Islam. Kita mau kosongkan rumah kita demi makmurnya agama, makmurnya masjid. Siap dicaci, siap dihina. Hadirin
Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu ini yang kita dengarkan kebesaran dan keagungan Allah, jangan dengarkan yang lain. Duit tidak bisa mendatangkan barang. Duit tidak bisa beli karting, duit tidak bisa beli rumah, duit tidak bisa beli kendaraan, duit tidak bisa beli makanan, duit tidak bisa beli garam. Apapun benda yang datang dalam kehidupan kita, Allah yang kasih, bukan karena ada duit. Ya, selama kita tidak melihat duit sama dengan pasir, berarti iman kita masih dipertanyakan. Allah. Kalau datangnya duit beda dengan hilangnya duit, berarti iman kita belum mantap. Berarti kita masih melihat duit itu ada kekuatan. Ala innal quwwata lillahi jami'a. Sadarilah kekuatan itu hanya milik Allah, selama Allah tidak punya kekuatan. Sebagaimana sapi yang mati tidak bisa keluar susu dari putingnya, demikian juga sapi yang hidup tidak bisa mengeluarkan susu, karena susu bukan dari sapi, susu datang dari khazanah. Jadi pekerjaan yang pertama, kasih sayang Allah kepada manusia, agar manusia tidak menjalani kehidupan seperti binatang. Maka Nabi diutus membawa dakwah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah kuasa. Hati mengatakan besek, betul, Allah yang kuasa. Ini tandanya iman. Tapi kalau mulut bilang Allah kuasa, tapi tak kalah langit berubah jadi besi, hujan tidak turun, bumi berubah jadi tembaga, tanaman tidak muncul, timbul keraguan, mangane opo, mangane piye, kumaha aku, makannya gimana bisa makan kita? Ini namanya syirik. Ini namanya kafir. Kalau mulut bilang Allah yang kuasa, tapi pekerjaan juga ada kuasa. Allah kasih duit, pekerjaan juga kasih duit. Terbukti pengalaman nih, 20 tahun saya kerja dapat duit. Ini namanya syirik, menyamakan Allah dengan pekerjaan. Kalau begitu, hitam hati kita. Maulana Subhanahu mengatakan, ruh yang sudah terkesan dengan makhluk lebih gelap daripada kegelapan tengah malam. Ruh yang terkesan dengan makhluk lebih busuk daripada comberan. Kalau ruh kita sudah terkesan dengan makhluk, hadirin, Maulana Yusuf Rahmatullah mengatakan, dunia ni, Allah kagaikan biza barahwani. Sekarang ini dunia dipenuhi dengan suasana-suasana selain Allah. Artinya suasana selain Allah itu apa? Yang dibesarkan bukan Allah, duit yang dibesarkan, bisnis yang dibesarkan, dokter yang dibesarkan, obat yang dibesarkan, pejabat yang dibesarkan, proyek yang dibesarkan, sawah ladang yang dibesarkan, adat istiadat yang dibesarkan. Allah tidak dibesarkan. Ori jarasi mukhtalif rastu seati. Dan suasana selain Allah ini datang membawa virus. Kamu orangnya tahu virus corona, tapi virus gairullah kamu orang tidak tahu. Jadi kalau suasana di sekitar kita yang dibesarkan bukan Allah, yang dibesarkan adalah makhluk, yang dibesarkan pekerjaan bukan Allah, yang dibesarkan duit bukan Allah, yang dibesarkan materi bukan amal, maka pasti suasana yang muncul dalam kehidupan kita bukan suasana ketaatan, suasana maksiat. Dan suasana maksiat ini membawa virus yang namanya virus gairullah. Dan virus itu mukhtalif rastose atihe, masuk lewat telinga kamu. Kau buka mata, masuk virus itu.
Pemuka mulut masuk dalam mulutmu. Mau berinteraksi ke pasar, hasil interaksi kamu masuk virus goyullah. Duduk-duduk ngobrol depan masjid, duduk-duduk di kafe-kafe masuk dengan duduk-duduk itu virus goyullah. Duduk merenung yang kau renungkan selain Allah, yang kau renungkan materi dan kebenaran, yang kau renungkan dunia fikir dan muraqabah duniamu, mengundang virus goyullah. Dan ingat, selain Allah gelap, Allah nur, selain Allah gelap. Sehingga kalau virus goyullah yang masuk berarti menghitamkan hati. Nah, kalau ruh kamu sudah hitam, busuk, menyebar ke seluruh anggota tubuh, mengalir seperti aliran darah, sehingga seluruh anggota tubuh tidak akan mungkin digerakkan untuk mentaati Allah. Berat rasanya bangun tahajud, tapi jam 1 malam masuk ke pelabuhan, barang datang, tidur di atas barang pun 5%. Jadi tubuh yang diberikan oleh Allah untuk ketaatan tidak mampu digunakan untuk ketaatan. Kenapa? Ruh telah berpaling dari Allah kepada selain Allah. Hadirin, masalah ruh bukan masalah jasad. Nilai jasad kan ada ruh. Sebelum ruh ditiupkan, jasad yang sudah sempurna 4 bulan sebelum ditiupkan ruh, mata tidak bisa melihat, jantung tidak bisa berdetak, kaki bayi nggak bisa nendang-nendang poro ibunya. Hasilnya semua jasad manusia tidak berfungsi sebelum ruh ditiupkan. Tak kala ditiup sampai dia berumur 10, 20, 30, 40, 60 tahun, berfungsi jasad dengan baik. Tak kala malaikatul maut mencabut ruh, mata masih ada nggak bisa melihat, mulut masih ada tidak bisa berbicara, telinga masih ada nggak bisa dengar, lengkap anggota tubuh, yang kurang rohnya tidak ada. Berarti hadirin, gunakan akal sehat kita. Hidup ini bergantung roh, bukan bergantung jasad. Demikianlah alam ini adalah jasad dan agama adalah ruh. Oleh itu kerja agama harusnya lebih fokus daripada kerja dunia. Kerja agama harusnya lebih diutamakan daripada kerja dunia. Kerja dunia keperluan, kerja agama maksud. Keperluan bisa dikorbankan untuk kerja maksud, dan maksud tidak boleh dikorbankan untuk keperluan. Piara anak, piara ayam, bisa kita sembelih ayam untuk buat nasi kuning untuk anak kita cintai. Tapi kalau ayam sakit, mana mungkin kita sembelih anak kita sendiri untuk ayam? Istri, anak, pekerjaan, dagangan, dakwah dan semuanya boleh dikorbankan untuk keluar 2,5 jam, untuk keluar 3 hari, untuk keluar 40 hari, untuk datang malam markas, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk tahajud, untuk menuntut ilmu.